Jogja, kota dengan berbagai macam budaya dan kuliner Nusantara, menjelajah lebih dekat dengan kearifan lokal dengan cita rasa klasik. Jogja adalah tempat tujuan wisata yang memiliki banyak makanan khas dan menjadi oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung. Banyak sekali alternatif oleh-oleh yang bisa didapatkan, salah satunya ialah bakpia. Cikal bakal ketenaran bakpia diawali oleh bakpia Patut 75. Nah, dulu itu pendirinya bakpia Patok 75 generasi pertama, sekarang kan sudah generasi keempat ya. Generasi pertama itu punya rumah di Jalan Patok. Sekarang itu Jalan KS Tubun namanya. Nah, dulu itu namanya Jalan Patok, di situ di ujung jalannya itu ada Pasar Patok juga di situ. Nah, di dekat Malioboro sana. Nah, itu dulu punya rumah di situ. Nah, rumah itu dijadikan depannya itu dijadikan toko. Nah, toko itulah yang dulu jual berbagai macam barang, termasuk jajanannya, termasuk bakpia itu. Nah, ternyata kok bakpia ini laris dicari orang. Akhirnya ya jualannya dari jualan macam-macam jadi jualan bakpia. Cuman bakpia yang dijual, produksi bakpia, jualan bakpia. Ya, cuman satu itu produknya, akhirnya yang dijual gitu. Nah, akhirnya generasi kedua itu, waktu generasi kedua itu karena nama tokonya itu masih nama orang tuanya, akhirnya diganti. Nah, karena orang zaman dulu kan nggak bisa bikin merek, nggak bisa bikin misalnya merek apa gitu, bakpia apa. Kalau sekarang kan nama-namanya bagus-bagus. Nah, orang zaman dulu nggak bisa kepikiran bikin gitu-gitu, karena jualannya bakpia di Jalan Patok dan nomor rumahnya, nomor tokonya itu nomor 75. Akhirnya dikasih nama bakpia Patok 75. Prosesnya sebenarnya simpel, karena ini bakpia ini kan masuk kategori pastry. Nah, sebenarnya prosesnya tuh simpel, dari proses bikin isian. Untuk yang kacang hijau ya dari proses mengolah kacang hijaunya sampai menjadi bumbu kacang hijau, kemudian bikin adonan kulit, antara isian sama kulit disatukan, kemudian dipanggang. Sebenarnya prosesnya seperti itu saja. Cuman memang kalau di bakpia Patok 75 sendiri, kita ada proses yang memang secara modern ada. Untuk bakpia varian-varian yang baru itu kita proses secara modern dari pakai oven, pakai alat, pakai mesin dan lain sebagainya. Cuman untuk resep klasiknya itu masih kita proses secara manual dan tradisional seperti dulunya prosesnya seperti apa. Jadi masih pakai tungku arang dan lain sebagainya, masih pakai tenaga manusia dan lain sebagainya, karena kita menjaga cita rasa itu. Kalau kita ganti alat-alatnya, cita rasanya lain. Ibaratnya kayak makanan dimasak pakai kompor sama dimasak pakai arang, itu juga cita rasanya lain. Nah, kita pun menjaga cita rasa itu biar cita rasa klasiknya masih tetap bisa dirasakan sama customer kita. Untuk outlet resminya itu kita ada 4. Di Jalan Magelang itu 1, di depan pom bensin TVRI. Terus ada di HWS Cokro Aminoto itu 1. Terus di Jalan KS Tubun ada 2, yang nomor 75 sama 83. Jadi ada 4. Kalau yang di Jalan Magelang nggak ada tempat produksinya. Kalau di Cokro Aminoto dan KS Tubun semua ada tempat produksinya. Jadi outlet resminya cuma 4. Untuk strategi marketingnya sebenarnya nggak terlalu ada teknik yang seperti apa, itu nggak terlalu, karena mungkin kita yang pertama ya. Mungkin kita pertama ya, sesepi-sepinya sini masih tetap oke, secara penjualan masih tetap oke. Cuman kita dari sisi produk itu yang kita pertahankan, terutama resep klasiknya. Kita juga inovasi sedikit demi sedikit, walaupun nggak terburu-buru
pengen inovasi banyak, kita nggak berambisi seperti itu, karena kita juga pengen bakpia lain juga berkembang. Kita seneng bakpia, justru kita tuh seneng bakpia yang lain berkembang. Kenapa? Kalau bakpia yang lain berkembang, industri bakpia ini di Jogja masih tumbuh, karena pasti bakpia-bakpia yang baru itu mempromosikan kemana-mana dan sebagainya. Jadi bakpia itu tetap ada di masyarakat gitu. Apalagi ini kan sudah jadi oleh-oleh khas Jogja gitu. Jadi itu saja sudah jadi marketing tersendiri gitu. Sebuah produk dijadikan oleh-oleh khas Jogja, diakui masyarakat, itu sudah jadi marketing tersendiri gitu buat produk tersebut gitu. Selama bakpia-bakpia yang lain ini terus tumbuh, ya kita tetap eksis gitu, tetap eksis seperti itu. Ya kalau untuk strategi marketing yang lain-lainnya ya paling kita utak-atiknya di harga gitu. Terus baru beberapa momen terakhir ini ya kita masuk ke IG dan sebagainya, karena kita tidak pernah ada di online tadinya. Jadi orang-orang, mungkin teman-teman yang muda-muda nggak tahu kalau ada bakpia Patok 75, mungkin nggak tahu. Nah, makanya ini sekarang kita mulai ada masuk ke online dan sebagainya sedikit demi sedikit gitu. Cuman memang owner sendiri tidak terlalu ambisius, jadi kita pun juga nggak terlalu penetrasi marketnya nggak terlalu